Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Kaira Merasyanayada dengan NIM H1024020. Jadi di sini aku bakal jelasin source code buat website tiket konser Techcomfest 2026. Nah, aku bakal jelasin kode-kode di 3 file ini. Yang pertama ada index.html, terus ada script JS sama style CSS. Nah, oke. Dari yang index.html, pada baris pertama itu bukan tag HTML biasa. Nah, ini tuh deklarasi ke browser bahwa dokumen ini tuh pakai standar HTML5. Kalau nggak ada ini, browser tuh nggak bisa masuk ke mode Quex yang bikin renderingnya beda-beda di tiap browser. Nah, terus pada baris 2, ini tuh sebagai pembungkus semua konten halaman. Atribut link ID itu ngasih tahu browser dan search engine bahwa bahasa halaman ini adalah bahasa Indonesia. Terus pada bagian head itu nggak kelihatan di halaman. Nah, terus buat meta charset UTF itu bikin halaman bisa nampilin karakter spesial tanpa jadi kotak-kotak aneh. Terus title itu yang muncul di tab browser yang ini. Terus yang link rel itu yang ngehubungin file CSS kita. Terus pada struktur body div class container. Nah, itu tuh semua yang kelihatan di halaman itu ada di dalam body. Terus kita bungkus semuanya lagi pakai div class container. Div itu basically kotak yang nggak kelihatan. Fungsinya buat ngelompokin elemen. Class container, nanti kita kasih styling di CSS buat ngatur lebar sama posisi halamannya. Terus pada header, ini section class box section. Terus pada img ini itu image. Nah, tag image itu buat nampilin gambar src. Itu path ke filenya. Terus aspek rasio 16/9 itu bikin gambar jadi proporsional kayak rasio layar widescreen. Terus object fit cover itu bikin gambar ngisi penuh area tanpa jadi gepeng. Kalau gambarnya kelebaran atau terlalu tinggi, itu dia bakal crop otomatis di bagian tengahnya. Terus di bagian sini, all itu order list. List yang punya urutan angka otomatis. Nah, bedanya sama ul itu, kalau ul tuh pakai bullet. Nah, all tuh nampilin 1, 2, 3 secara otomatis. Kita tuh pakai ini karena ya langkah-langkah pembelian emang harus berurutan gitu. Terus di bagian table ini, nah table tuh buat pembungkus utamanya. Kalau tab itu buat baris header. Terus tbody itu buat isi datanya. tr itu buat table row. Terus td itu buat isi datanya. Terus bagian ini, itu tuh kolom jumlah di setiap baris itu dikasih ID. Nah, ID ini tuh buat jembatan antara HTML sama JavaScript. Nanti JavaScript tuh bakal cari elemen berdasarkan ID buat baca sama ngubah-ngubah nilainya. Jadinya ID tuh eh, nggak usah 2 kali gitu. Terus ada ini button. Nah, atribut onClick itu event handler. Jadi dia nunggu event diklik. Terus kalau diklik dia jalanin kode JavaScript di dalamnya. Kita kirim VIP sebagai argumen supaya satu fungsi yang sama bisa dipakai buat VIP reguler atau festival. Kalau nggak gini, kita harus bikin 6 fungsi terpisah. Contohnya kayak gini. Bisa diklik, bisa ditambah atau kurang gitu. Terus di bagian input type, kalau input type teks nama itu menerima semua karakter. Nah, tapi kalau email itu cuma buat email. Jadi browser tuh otomatis validasi formatnya, harus ada add-nya. Dan domain, nah atribut placeholder itu teks abu-abu petunjuknya sebelum user ngetik ID. Di sini tuh pakai JavaScript buat ngambil nilainya pas checkout diklik. Jadi nanti tampilannya bakal kayak gini. Contoh kita masukin. Nah ya gitu. Tuh nanti dia muncul please include an add in the email address. Gitu. Terus di bagian ringkasan itu uh, section ID ringkasan itu section itu kosong dan punya kelas hidden. Artinya tuh nggak akan kelihatan pas halaman pertama dibuka. Ini tuh teknik show hide itu dengan CSS class. Daripada bikin halaman baru, kita cukup sembunyiin dan tampilan elemen di halaman yang sama. Nah, JavaScript nanti yang handle kapan dia bakal muncul. Jadi setelah ini selesai, nanti dia bakal muncul ini. Nih. Oke, yang kedua pada JavaScript. Jadi di file JavaScript ini ada function tambah ID. Nah, itu
function tambah ID itu kita bikin fungsi dengan parameter ID. Jadi nilainya bisa beda-beda tergantung siapa yang manggil. Nah, terus dokumen getElementBy itu perintah JavaScript buat nyari elemen HTML berdasarkan ID-nya. Terus inner text ini itu buat baca atau ubah teks di dalam elemen. Nah, kenapa harus parse in? Karena inner text selalu balik nilai string teks, bukan angka. Kalau langsung 0 plus 1 hasilnya 01, bukan 1. Nah, parse in tuh ngubah string jadi integer supaya operasi matematikanya jadi benar gitu. Terus pada fungsi kurang itu ya mirip sama tambah. Terus bedanya ada kondisi if for lebih besar dari 0. Ini guard condition, penjaga biar nilai nggak bisa turun di bawah 0. Terus di function format rupiah, ini tuh kenapa kita bisa fungsi yang bisa dipanggil ulang. To local string itu metode bawaan JavaScript yang format angka sesuai lokal di Indonesia. Jadi ada pemisahan titik gitu. Dari yang nggak ada titik, jadi ada titiknya. Fungsi ini tuh dipanggil berkali-kali di checkout. Jadi kalau mau ganti format, cukup ubah di satu tempat ini aja. Nah, terus ada let VIP, let track, let nama, let email itu. Nah, di bawah checkout kita kumpulin semua data yang dibutuhin buat jumlah tiket kita pakai. Terus inner text karena nilainya ada di dalam teks elemen TD. Tapi buat input form kita tuh pakai .value. Nah, .value itu khusus buat elemen form kayak input. Kalau input dipakai .inner text hasilnya nanti kosong terus. Terus ada VIP plus rect ini. Nah, kondisi ini tuh pakai operator or. Cukup satu kondisi yang true, blok ini langsung jalan. .trim itu metode string buat buang white space di awal sama akhir. Jadi kalau user iseng ketik spasi aja, tetap kedeteksi sebagai kosong. Terus return bikin fungsi berhenti di situ. Kode di bawahnya nggak bakal jalan. Terus di bagian hitung, ini total dihitung dari jumlah tiket dikali harganya masing-masing. Variabel diskon diinisialisasi dengan 0 dulu. Nah, biar kalau kondisi diskon nggak terpenuhi, diskon tetap punya nilai 0 dan nggak error. Kalau total tiket lebih dari 3, diskon jadi 10% dari total. Nih, total dikali 0,1, yang artinya tuh ambil 10%-nya. Nah, lanjut di alert struct. Nah, ini slice n itu new line karakter. Itu tuh bikin teks pindah ke baris baru di dalam alert. Nah, operator plus sama dengan itu shortcut dari struct sama dengan struct plus. Nambahin teks ke string yang udah ada. Kita cek if VIP lebih besar 0 sebelum nampilin baris VIP. Biar struknya tuh bersih, nggak nampilin VIP kali 0. Kalau emang nggak ada yang beli VIP. Terus di halaman di bagian ringkasan let isi itu tuh ada 2 cara nulis string yang beda, yang biasa pakai tanda kutip, yang baru pakai backtick. Ini namanya template literal. Nah, keunggulannya bisa langsung sisipin variabel pakai dolar nama variabel di dalamnya. Nggak perlu disamu-samu pakai plus. Jadinya lebih bersih gitu dan mudah buat dibacanya. Terus di bagian lettering dokumen, itu class list itu properti yang nyimpen semua kelas CSS dari satu elemen. Nah, .remove hidden itu hapus kelas hidden dari elemen itu. Efeknya elemen yang tadinya display non sekarang jadi kelihatan. Inner HTML itu beda sama inner text. Kalau inner text cuma baca atau tulis teks biasa, kalau inner HTML bisa nulis HTML di dalamnya. Jadi kita bisa sisipin teks tag P, H2, H3 langsung dari JavaScript-nya. Lanjut di bagian function reset all. Kalau itu reset itu kebalikannya checkout. Tiket balik ke 0, input form dikosongin dengan set.value sama dengan section ringkasan sembunyiin lagi dengan class list.add hidden, kebalikan dari remove tadi, dan ring inner HTML buat hapus isi HTML-nya biar kalau user checkout lagi nggak ada sisa data yang lama. Oke, lanjut bagian style CSS. Jadi yang pertama tuh ada body. Nah, body itu stylingnya nge-cover seluruh halaman. Background F0 itu kodenya. Terus pakai font sans serif. Terus pada bagian kontainer itu titik sebelum nama artinya ini class selector. Styling ini cuma kena ke elemen yang punya class container. Width 80% biar konten nggak melar full layar. Margin juga auto. Itu trik klasik buat centering elemen secara horizontal. Jadi browser otomatis bagi sisa ruang kiri dan kanan sama rata.
padding 20px itu jarak antara tepi elemen sama isinya. Nah, buat header img, nah itu tuh descan dan selector. Styling ini tuh cuma kena ke img doang. Width-nya 100%, bikin gambar selebar kontainernya. Hit auto, bikin tingginya menyesuaikan otomatis. Max width 100% tuh memastikan gambar nggak meluber keluar kontainernya. Ini kombinasi standar buat gambar yang responsif. Terus pada class box itu border 1px, solid DDD itu shorthand, 1px tebalnya, solid type garisnya, DDD warnanya yang abu-abu muda, margin top kasih jarak di atas tiap box biar gak nempel satu sama lain. Class box dipakai hampir semua section ini, contoh reusable class, sekali definisi bisa dipakai berkali-kali. Terus yang bagian tabel, border collapse itu penting banget di tabel. Nah, tanpa itu nanti setiap sel punya border sendiri-sendiri. Jadi bordernya kelihatan double gitu. TH, TD itu multiple selector. Satu aturan CSS berlaku ke dua teks sekaligus. Header tabel dikasih background gelap 2D 2D itu sama teks putih biar kontras dan gampang dibedain sama isi tabelnya. Terus pada input, box input, itu tuh properti yang sering bikin bingung biasanya. Terus box sizing, border box, defaultnya CSS itu content box. Artinya width 100% itu ukuran konten doang, belum termasuk padding dan border. Jadi kalau input width 100% plus padding 10px, total lebarnya jadi lebih dari 100% dan meluber keluar. Dengan border box, padding, dan border sudah termasuk di dalam lebar 100% itu. Border radius 8px, itu bikin sudut input jadi membulat gitu. Terus ini buat dot plus, dot minus, checkout, reset, itu setiap tombol punya kelas sendiri dengan warna yang punya makna. Nah, hijau itu buat tambah, merah buat kurang, orange buat checkout, abu-abu buat reset. Terus kelas hidden. Nah, display none adalah cara paling simple nyembunyiin elemen-elemen nggak tampil dan nggak makan ruang di halaman sama sekali. Beda sama visibility hidden yang nyembunyiin tapi masih makan ruang. Nah, terus tanda pagar sebelum nama itu artinya ini tuh ID selector, cuma kena ke satu elemen dengan ID ringkasan, warna background hijau muda buat kasih kesan positif gitu. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.